Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman atau yang dikenal dengan nama Tafsir As-Sa'di. Ayat yang ke-48 dan seterusnya insyaallah yang akan kita baca pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur Ismail wal Yasa wa dzal kifl kullum minal akhyar. Utawi saderenge nggih. Wadhkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Wadhkur Ismail wal Yasa wa dzal kifl kullum minal akhyar. Hadza dzikr. Ya. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsirah bifakihatin katsiratin wa syarab. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ayat yang ke-45. Allah Ta'ala dawuh, wadhkur lan elingo, wadhkur lan sebutan, ya, ibadana ing kawula ingsun Ibrahimah, siji rupane Nabi Ibrahim, wa Ishaqa, loro rupane Nabi Ishaq, wa Yaquba, telu rupane Nabi Yaqub. Allah dawuh ulil aidi, sing duweni kekuatan ing dalam ibadah, wal absar
lan sing anggadai ilmu. Kekuatan dalam beribadah, keteguhan dalam beribadah, dan ilmu yang mendasarinya. Inna sak temene kita akhlasnahu, nggih, ngususne, akhlasna ngususne hum ing pira-pira nabi kala wau Ibrahim, Ishak, Yakub bi khalisatin zikraddar, kanthi sebutan khusus, nggih, yaitu zikraddar, eling ing kampung akhirat. Maknanipun mereka adalah orang-orang yang tidak ada visi di dalam hidupnya kecuali akhirat, yang akan mendorong untuk memperbanyak amal saleh dan ketaatan. Wa innahum lan sak temene para nabi ingkang sinebat Ibrahim, Ishak, Yakub, indana ing ngarsaning sun lamin yakti termasuk al mustafaina, kawula sing pinilih, terpilih, al akhyar, ya, al akhyar niku sing sae, ya, mereka adalah hamba yang kami pilih dan mereka adalah orang-orang yang baik. Inilah pujian Allah atas Nabiullah Ibrahim, atas Nabiullah Ishak, atas Nabiullah Yakub alaihi salam. Tafsiripun yaqulu ta'ala wonten ing ayat menika Allah dawuh wadhkur ibadana elingo ing kawulan ingsun, sebutan kawulan ingsun, alladzina yaiku wong akeh sing akhlasu lana al ibadata muryakne ibadah kangge kita, zikran hasanan kanthi sebutan sing apik. Karena yang disebut di dalam Al-Quran itu ada kalanya sebutan baik, ahlul haq, dan bagaimana perjalanan mereka ketika di dunia, dan bagaimana akhirnya nanti mereka di akhirat. Juga yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran, ahlul batil, bagaimana sepak terjang mereka dan pendustaan mereka kepada para rasul, dan bagaimana akhir kehidupan mereka. Itulah yang ada di dalam Al-Quran dari mereka-mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun Ibrahim, adapun Yakub, adapun Ishak bapaknya, maka adalah disebutkan dalam rangka untuk pemuliaan, ya, dikatakan di sini zikron hasanan. Ibrahim al-Khalil, yaitu kekasih Allah. Wa ibnuhu putranipun Ishak, Nabiullah Ishak. Wa ibnu ibnihi lan putune Ibrahim. Ibnu ibnihi, anake anak lanang, anak lanange anak lanang. Yakub alaihissalam. Ulil aidi ai maksudipun al-quwwah, sing duweni kekuatan. Ala ibadatilah nggone ibadah di mata Allah. Terpujinya orang yang memiliki kekuatan dalam beribadah kepada Allah. Apa maksudnya? Agar kita mencontoh mereka. Kadang masyarakat dhewe niku sing dicontoh sing ora kuat. Kowe lho nglakoni kuwi, Mbah Yai kae ora nglakoni kok. Mbah Yai kae ngentir kok. Mbah Yai kae ora nglakoni, Mbah Yai kae mestine ngerti dalilmu. Tapi nyatane orang lakoni. Kula badhe matur ing dalam urip niki kudune sing dadi tepa tulodo ora sing lemah, ora sing ora mampu. Ning sing dadi tepa tulodo sinten? Sing mampu. Nyontoh sing mampu, aja nyontoh sing ora mampu. Lha para sahabat buktine mampu nindakne agama Islam menika. Para tabi'in ya mampu nindakne agama Islam menika. Para leluhur kita tabi'in dan para ulama dingin mampu nindakaken agama menika.
Sehingga ini monggo kita nyuntuh dumateng para ulama dingin termasuk para nabi lan utusane Allah taala. Wonten ayat menika Allah taala dawuh ulil aidi. Mereka memiliki al-aid, yang dimaksudkan di sini bukan kok tangannya banyak kaya Bathara Guru ora. Sebab yang dimaksudkan aidi di sini adalah kekuatan dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud ulil aidi. Bukan kok duwe tangan sing akeh ngono ora. Nggih. Wallahu taala alam. Al-quwa ala ibadatillah wal absar ay al basirah fi dinillah. Duweni ilmu tentang agamane Allah. Di sini pujian bagi mereka yang memerger, menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, bahwa ilmu saja tidaklah bermanfaat. Amal tanpa ilmu juga tidak bermanfaat. Para ulama katakan, hatafal ilmu al-amala fa in istajaba wa illa irtahala. Ilmu itu menuntut adanya amal. Apabila tidak diaplikasikan, tidak diamalkan, irtahala, maka ilmu akan pergi. Allah Subhanahu wa taala di ayat terpanjang dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kepada kalian. Apa maksudnya takwa di sini? Yaitu melaksanakan perintah Allah. Dengan seorang ketika melaksanakan apa yang ia ketahui dari ilmu, maka niscaya akan bertambah ilmunya. Dimudahkan oleh Allah taala al-haq untuknya. Allah berfirman, wa yu'allimukumullah. Kita terusakan. Fawasafahum, Allah taala nyipati hum ing Ibrahim, hum ing Ishak, hum ing Yakub bil ilmin nafi', kanthi ilmu ingkang manfaat, wal amali as-salihi al-katsiri, lan amal saleh ingkang kathah. Karena makna al-aidi adalah kekuatan untuk beramal. Mboten kok obah didik istirahat, obah didik pengen rehat, obah didik pengen aras-arasan, mboten. Tapi memiliki kekuatan untuk beribadah. Berarti maknanya adalah al-amal as-salih al-katsir. Amal saleh ingkang kathah. Ya. Demikian. Dan itu sudah terbukti di dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna sak temene kita iku akhlasnahum, ngususne hum ing para nabi niku wau bi khalisatin, kanthi keistimewaan, kanthi kekhususan, azimatin sing gede sanget, khasisatun jasimatun wa hiya dzikrad. Keistimewaan, kekhususan ingkang ageng sanget inggih menika dzikrad. Maksudipun dzikrad mengingat akhirat. Maksudipun ja'alna dzikrad daril akhirah fi qulubihim. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Ja'alna sundadekne dzikral akhirah, eling ing akhirat iku fi qulubihim, di hati mereka, di sanubari mereka. Tidak ada yang terfikir dalam benak mereka. Tidak ada yang terbersit dalam pikiran mereka. Tidak ada yang menjadi visi dan misi dalam semua usaha mereka kecuali dzikrad dar. Seandainya berdagang dan jujur bukan hanya untuk mendatangkan konsumen. Seandainya berdagang dan menimbang ning-ning bukan supaya semakin laris dagangnya, tidak. Kenapa? Karena dalam rangka untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menimbang dengan timbangan yang benar. Wazinu bil qistasil mustaqim. Artinya semua usahanya, ya, walaupun masalah dunia adalah selalu dikaitkan dengan akhirat. Itulah makna dzikrad dar. Wallahu taala alam. Wal amalillah, lan beramal laha kangge akhirat. Safwatu waktihim, adalah keistimewaan waktu-waktu mereka. Jadi waktu mereka yang bertiga ini, Ibrahim putranipun, Ishak putunipun, Yakub, waktu mereka terpenuhi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka terpenuhi untuk yaitu akhirat.
wal ikhlas lan murni akan ibadah kangge Allah, wal muraqabah lan selalu merasa diawasi lillahi kangge Allah. Artinya ibadah itu tidak harus sholat, tidak harus puasa. Termasuk ibadah adalah rasa seorang hamba diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini termasuk ibadah. Ya. Dan inilah yang Allah Ta'ala anugerahkan, jazakallahu khair, barakallahu, kepada mereka nabi-nabi pilihan tersebut, mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ishaq alaihissalam, Nabiullah Yaqub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasfuhum ad-daim, menika merupakan sifat mereka, sifat yang langgeng bagi mereka. Okay? Jadi eling mereka kepada Allah itu eling yang daim. Ini nyun sewu, bukan berarti seperti apa yang ada pada aliran kebatinan ya. Salat mereka adalah salat daim. Saurungi salat wis salat. Sehingga tidak perlu untuk salat. La haula wala quwata illa billah. Ini kebatilan. Ya. Demikian. Maknanya adalah yang menjadi pendorong mereka, yang menjadi pembangkit mereka dalam semua amal adalah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka melaksanakan ketaatan, maka mereka mengingat akan ketaatan yang lain yang akan mereka laksanakan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ja'alna lan sundadekne hum mereka Ibrahim, Ishaq, Yaqub dzikrad dar yatadzakkaru bi ahwalihim al mutadzakir. Wa ja'alna lan sundadekne hum ing para nabi niku wau dzikrad dar ngelingne tentang akhirat, yatadzakkaru sing bakal ngambil peringatan bi ahwalihim kanthi keadaane para nabi kala wau al mutadzakir. Tiang-tiang sing mengambil pelajaran. Artinya apabila seorang mempelajari peri kehidupan nabi-nabi yang telah disebut, maka mereka akan mengetahui bagaimana akhirat adalah merupakan tujuan di dalam hidupnya dan di dalam amalnya. Wa ya'tabiru bihimal mu'tabir lan bakal ngalap pelajaran bihim kanthi para nabi kala wau al mu'tabir wong sing ngalap pelajaran. Wa yadhkuruna bi ahsani dzikri lan bakal nyebutaken bi ahsani dzikri kanthi sebutan sing sae. Tidaklah disebut Ibrahim oleh semua penganut agama kecuali semuanya menyebut kebaikan. Tidaklah menyebutkan Ishak semua penganut agama kecuali mereka menyebut Ishak dengan kebaikan. Tidaklah semua penganut agama menyebut tentang Yakub kecuali menyebut mereka dengan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa innahum lan sak temene para nabi niku wau indana ing ngarsaning sun laminal mustafaina. Yakti termasuk kaum kula sing pinilih, hamba yang terpilih. Alladzina yaiku wong akeh istafahumullah sing dipilih dening Allah min safwati khalqih. Saking pilihan makhluk-makhlukipun Allah Ta'ala. Lah menika hak prerogatif Allah. Memilih dari hambanya, memilih dari makhluknya dan dimuliakan dengan wahyunya. Dimuliakan dengan imannya, dimuliakan dengan tauhidnya. Allah berfirman dalam sebagian ayatnya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka lan Allah Ta'ala pangeranmu iku yakhluqu sing nyiptakne ma yasha apa sing Allah kersakne wa yakhtar lan Allah Ta'ala sing wenang milih. Jadi Allah yang mencipta, Allah Ta'ala juga yang berhak memilih. Ya, demikian. Memilih siapa yang dijadikan nabi dan rasul. Memilih siapa yang dianugerahi keimanan. Memilih siapa yang akan disesatkan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman dan ujian bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Dan sebagai pelajaran bagi mereka yang belakang, jangan sampai menempuh beragama seperti beragamanya mereka-mereka yang menentang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Al akhyar
alladzina lahum kullu khuluqin karimin. Siapa yang dimaksudkan al-akhyar? Alladzina yaiku wong akeh lahum ingkang wong akeh kala wau kullu khuluqin sedaya akhlak. Kullu khuluqin sedaya akhlak karimin ingkang mulya. Wa amalin mustaqimin lan amal ingkang lurus. Itulah al-akhyar. Nah, bukan hanya sekedar keimanan yang ada di dalam batin, tapi wujud nyata di dalam amalan. Tidak cukup dengan itu, bahkan akhlak pun juga adalah wujud pilihan Allah Ta'ala untuk mereka. Tidaklah Allah Ta'ala memilih Nabi dan utusannya, kecuali di antaranya Allah Ta'ala memilih mereka dengan akhlaknya. Bahkan ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang kemuliaan Nabiullah Muhammad SAW, Allah Ta'ala menyebutkan kemuliaan beliau dengan kemuliaan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Nabiku Muhammad, niscaya berada di atas akhlak yang mulia. Niscaya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Ayat ingkang nomor 48, wadhkur Ismail. Elingo, sebutan tentang Ismail. Wal yasa lan Nabi Ilyasa. Wa dzulkifl lan Nabi Dzulkifl. Kullun sekabiane minal akhyar, termasuk pilihannya Allah Ta'ala. Hadza iki kabeh zikrun sebagai peringatan. Ai maksudipun uzkur haulail anbiya, sebutan nggih para nabi. Nabi niku wau mulai Ismail, mulai Ilyasa, mulai Dzulkifl, bi ahsani dzikri kan disebutan sing sae. Kula balani malih, mereka-mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran ada kalanya disebutkan karena kebaikannya seperti nabi-nabi dan utusan Allah, dan orang-orang yang beriman sifat-sifat mereka, atau ada kalanya disebutkan oleh Allah Ta'ala karena kesesatannya, karena keangkaraannya. Yang pertama agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang kafir. Bahwa apabila mereka melakukan seperti apa yang mereka lakukan, akan mendapatkan hukuman seperti apa yang mereka rasakan. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Wasni alaihim ahsana sana, wasni lan sanjungan alaihim atas mereka ahsana sana, kanthi sanjungan sing paling sae. Jadi tidak ada hak para nabi dan utusan Allah kecuali sanjungan atas mereka. Mereka adalah makhluk yang tidak patut direndahkan, makhluk yang tidak patut dihinakan, makhluk yang tidak patut disebutkan kecuali dengan kebaikan. Demikian. Fa inna kullan minhum, sedaya nabi kala wau iku minal akhyar, termasuk pilihan. Alladzina yaiku wong akeh sing ikhtarahumullah, Allah Ta'ala pilih minal khalqi saking makhlukipun. Kula baleni malih, dan itu adalah haknya Allah Ta'ala untuk memilih makhluknya. Itu adalah hak Allah Ta'ala untuk memilih makhluknya. Siapa yang akan dimuliakan dari siapa yang tidak berhak untuk dimuliakan. Wakhtara lahum akmalal akhwal, lan Allah Ta'ala memilih lahum kang ini para nabi kala wau akmalal akhwal, sak sampurnane keadaan. Dijadikan mereka adalah orang-orang yang beriman, dijadikan mereka yang setia kepada Allah Ta'ala, melaksanakan semua perintah Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan tentang dirinya bahwa beliau adalah inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, wa akhsyakum lahu, dan paling takut kepada Allah. Ini adalah merupakan keadaan yang paling bagus yang Allah Ta'ala pilih untuk Rasulnya Muhammad SAW, dan demikian juga para nabi-nabi Allah Ta'ala sebelumnya. Minal a'mali saking amal, wal akhlaqi lan akhlak, was sifatil hamidah lan sifat-sifat sing sae.
Wa hadza menika ai maksudipun zikru haula nyebutaken mereka-mereka al-anbiya para nabi, as-safwah barisan manusia-manusia pilihan, wa zikru ausafihim lan penyebutan tentang sifat-sifatipun para nabi, zikrun merupakan penyebutan fi hadzal Qur'an ing dalam Quran menika zikri sing muatane Al-Qur'an adalah sebagai peringatan. Jadi menyebutkan para nabi tersebut itu dimuat di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran memang isinya adalah peringatan. Ya, demikian. Ya tadzakkarulan sing bakal mengambil pelajaran bi ahwalihim kanthi keadaanipun para nabi. Seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan bagaimana ujian yang beliau rasakan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan bagaimana ujian yang beliau rasakan sejak awal misi dakwah beliau. Kemudian beliau mengangkat dan meninggikan Ka'bah. Kemudian ujian untuk beliau, ujian yang sangat besar, yaitu diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ya, dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa Ibrahim alladzi waffa, Ibrahim yang selalu memenuhi perintah Allah Ta'ala. Nabiullah Ya'qub alaihissalam juga disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana kesabaran Nabiullah Ya'qub alaihissalam dalam membimbing putra-putranya yang 12. Ya, dari ibu yang berbeda. Dan bagaimana kesabaran Nabiullah Ya'qub alaihissalam dalam mendidik anak-anaknya. Perhatikan, kalau sebagian dari kita ngeluh tentang anak, demi Allah, mungkin anak kita tidaklah seperti putranya Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Lah nyapa? Kelas wedding dalam kesabaran padha karo Nabi Ya'qub mboten? Hah? Padha karo Nabi Ya'qub mboten? Ora. Mulane lek diuji awake dhewe ora diuji kaya diujine Nabi Yakub. Lah awake diuji kaya Nabi Yakub kira-kira ndak mampu. Ora kok kira-kira, jelas ndak mampu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kok Ibrahim Ishak enggak disebutkan tentang ujian dalam Al-Qur'an tuh enggak ada loh penyebutan tentang ujian Allah Taala kepada Nabiullah Ishak alaihissalam. Yang ada adalah ujian yang berat bagi Ibrahim, ujian berat bagi Ismail, bagi siapa? Yakub. Enggak ada penyebutan dalam Al-Qur'an ujian yang berat bagi Ishak. Mungkin begini, cukuplah disebutkan ujian bagi bapaknya, cukuplah juga disebutkan ujian bagi anaknya. Karena ujian seorang anak dengan diujinya bapak cukup sebagai ujian. Karena ujian bapak juga ujian anak. Demikian juga sebaliknya. Allah tidak menyebutkan ujian Nabi Ishak, tapi menyebutkan ujian Nabi Yakub. Cukuplah ketika anak teruji sebagai ujian bagi bapak. Betul apa enggak? Jari wong Jawa, anak polah bopo keprada. Artinya terujinya anak adalah terujinya orang tua. Jadi kita ulang, dikatakan di sini, ya tadzakkaru bi ahlalihi al-mutadzakkir wa yashtaqu ila al-iqtida'i bihi bi awsafihim al-hamidah al-muqtadun. Ya, wa yashtaqulan rindu ilal iqtida'i bi awsafihim, mencontoh bi awsaf minal bi awsafihim kan sifat-sifatipun para nabi kala wau. Ibrahim, Allah berfirman, wa Ibrahim alladzi waffa, Ibrahim yang selalu memenuhi janji-janji ia dengan Allah, memenuhi perintah-perintah Allah azza wa jalla. Ya, karenanya Allah Ta'ala nobatkan ia sebagai khalilnya ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya saat hatinya terikat dengan putra yang sekian lama ia tunggu. Allah pun memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya dan belum melaksanakannya. Yakub alaihissalam juga begitu, disebutkan tentang kesabarannya. Ya, disebutkan tentang bagaimana seorang tua itu memaafkan anaknya. Sa'astaghfirullakum rabbi. Anak beling-beling, dicis, ning mau semono orang tua tidak pernah berputus asa. Sa'astaghfirullakum rabbi.
Ya, aku akan memintakan ampun untuk kalian kepada Allah Ta'ala Rabbku. Wahai para orang tua, jangan pernah berputus asa dalam mendidik anak. Mereka adalah anakmu. Kalau kamu putus asa, lalu siapa yang akan mengarahkan mereka? Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Wa yashtaqu ila al-iqtida'i bi awsafihim al-hamidah, dan akan rindu untuk mencontoh mereka bi awsafihim kan sifat-sifat mereka al-hamidah ingkang sae al-muqtadun, wong-wong sing pengin nyonto. Wa ya'rifulan bakal ngerteni mamanallahu alaihim bihi, napa sing Allah taala paring nikmat ing atase para nabi kala wau. Minal awsafiz zakiyah, saking sifat-sifat ingkang sae. Wa ma nasyara lahu minas sana' bainal bariyah, lan menapa ingkang Allah taala viralkan lahum kanggene para nabi kala wau minas sana', dari pujian bainal bariyah, di antara seluruh manusia. Bahkan saya sebutkan tadi, tidak ada ahli agama manapun menyebutkan Ibrahim kecuali menyebutkan kebaikan. Tidak ada ahli agama manapun menyebutkan tentang Yakub, tentang Ishak kecuali menyebutkan dengan kebaikan. Ya. Nah, fahada nau'un min anwa'i dzikri, menika sedaya termasuk jenis dari zikir. Ya, termasuk zikir adalah menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk zikir. Termasuk zikir juga menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Termasuk zikir adalah menyebutkan dan mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah taala, nikmat-nikmat Allah. Ini termasuk zikir. Wa huwa dzikru ahlil khair. Zikir sing dimaksud dzikru ahlil khair, penyebutan tentang ahlil khair. Wa min anwa'i dzikri, termasuk jenis zikir, dzikru jazai ahlil khair. Termasuk jenis zikir adalah menyebutkan imbalan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, hadza zikrun. Setelah menyebutkan Nabi Ibrahim, setelah menyebutkan Nabi Ishak, setelah menyebutkan Nabi Yakub, sebelumnya menyebutkan tentang Nabi Nuh, sebelumnya menyebutkan nabi-nabi yang lain, Nabi Ayub dan seterusnya. Ya, baru ditutup dengan firman-Nya, hadza zikrun. Apa yang telah kami sebutkan ini adalah merupakan zikrun, peringatan. Artinya termasuk peringatan apa? Termasuk zikir, termasuk peringatan apa? Menyebutkan tentang para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesungguhan mereka dalam berdakwah, dan kesabaran mereka di dalam berdakwah, dan kesabaran mereka atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah zikru jazai ahlil khair. Nyebutakan tentang imbalan bagi ahli kebaikan. Wa ahli syarr, termasuk menyebutkan imbalan bagi orang-orang yang berada di atas kejelekan. Semua itu adalah zikir. Al-Quran itu muatannya zikir. Saya ulang, Al-Quran itu muatannya zikir. Karenanya di antara nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, Al-Quran. Wa inna lahu, dan sungguhnya kami lahu kepada Al-Quran lahafizun, yang akan menjaganya. Ya. Demikian. Nah, termasuk zikir di sini adalah apa tadi? Menyebutkan tentang ahlul khair, ahlul syarr. Menyebutkan tentang imbalan ahlul khair, imbalan ahlul syarr. Imbalan ahlul khair agar menjadi penyemangat bagi orang-orang yang beriman. Imbalan bagi ahli syarr agar menjadi penghambat dan menakut-takuti orang-orang yang durhaka itu dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai mereka melakukan perbuatan yang sama sehingga akan mendapatkan yaitu hukuman yang sama. Wallahu taala alam. Salajengipun ayat ingkang nomor 49
Ya. Dan seterusnya. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Lan sak temene kangge wong bertakwa, ahli takwa la husna ma'ab. Yakti husna ma'ab imbalan sing sae. Jannatin rupane swarga, adnin swarga adn. Mufattahatan lahumul abwab. Sing pintune selalu terbuka. Inilah imbalan baik bagi ahli takwa. Surga Aden. Bagaimana itu sifat surga Aden? Mufattahatun lahumul abwab. Pintunya selalu terbuka. Ya. Muttaqiina, tiang-tiang kalau bodo sendenan fiha ning swarga Aden. Yad'una bodo jaluk fiha ing swarga Aden bifaqihatin katsirah. Buah-buahan sing kathah. Artinya mereka adalah orang yang terlayani. Apapun yang mereka ingini dari buah-buahan maka akan dihadirkan. Wasyarab, bahkan minuman, berbagai jenis minuman. Ya, wa indahum, lan di sisi ahlu taqwa qasiratut tarfi. Pasangan-pasangan ingkang sifatipun qasiratut tarfi. Terbatas tarfi pandanganipun. Boten jelalatan. Beda karo ning donya nggih. Wis to sampean ganteng kaya ngopo? Lek nek wong liwat luwih ganteng, bojomu cik nyawang. Jare sinten? Ya jare bojomu. Nggih. Adapun di akhirat betul-betul real qasiratut tarfi itu ada. Sebab jare wong Jawa barang sing ketok mesti bakal disawang. Ngene mboten. Likul lisakitin enek sing ceblok, lakit mesti enek sing nemu. Barang sing kesawang mesti disawang. Saingane wong bojone awake dhewe ora mungkin dadi qasiratut tarfi. Sebab napa? Duduk ning akhirat. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan itu bukan hanya laki-laki saja. Wanita pun juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Perhatikan firman Allah Ta'ala. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada wanita-wanita mukminah agar mereka itu menundukkan pandangan mereka, agar mereka menjaga farji. Ya, demikian. Nah, termasuk keistimewaan ya, bidadari surga adalah qasiratut tarfi. Pandangan mereka terbatas pada suami-suami mereka. Kepada ahlu surga yang mereka tercipta untuk mereka. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai ahlu surga. Dan Allah Ta'ala dekatkan kita jalan menuju kepadanya. Baik ucapan ataupun perbuatan. Sehingga Allah Ta'ala anugerahkan kepada atau untuk seluruh kita apa yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu qasiratut tarfi. Atrab umure sebaya. Hadza ma tu'aduna. Hadza utawi ikilah. Ma tu'aduna sing dijanjekne liyaumil hisab. Sok ning dina hisab. Maknane napa? Lek ning donya ora enek sing jenenge qasirat. Qasiratut tarfi ning donya ora enek. Eneke teng pundi? Enek teng pundi? Ning akhirat. Nggih, bab napa? Kalimatnya niki. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah yang dijanjikan untuk kalian untuk hari hisab nantinya. Inna hadza sak penemen iki kabeh la rizquna yakti rezeki sing sun paringne. Semua itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan. Malahu min nafad. Sing rezeki iku mau ora bakal enek enteke. Buah-buahan yang diingini oleh penduduk surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk mereka. Amin. Adalah tidak pernah ada habisnya. Demikian juga bidadari yang disebutkan qasiratut tarfi atrab. Atrab itu sebaya.
ya, itu juga tidak akan usang mereka. Orang kok saiki sebaya itu umur berapa toh? Syekh Abu Bakar Jabir bin Al-Jazairi dalam kitabnya Aisyarut Tafasir beliau mengatakan yang dinamakan atrop itu adalah sempurnanya wanita. Kapan wanita itu paling sempurna? Dalam kecantikannya, dalam segalanya, umurnya 33. Umur berapa? Umur 33. Orang 15 tahun ora. Orang kok 40 tahun ora. Ya, tapi umur 33 ini adalah umur yang paling istimewa bagi wanita. Ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisyarut Tafasir belum menyebutkan hal tersebut. Yang dimaksudkan dengan atrab adalah mereka yang umurnya 33. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ulang lagi, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini adalah rezeki yang kami anugerahkan, maka tidaklah ada dari rezeki yang kami anugerahkan tersebut dari habisnya. Jadi rezeki yang Allah berikan tidak akan ada habisnya. Waktunya ai maksudipun wa innalil muttaqina rabbahum, kang gini wong sing takwa dumateng Allah bimtithali al awamir kanthi nindakaken perintah wajtinabin nawahi lan ninggalaken cegah. Itulah takwa. Nindakne perintah, ngedoi cegah. Ya. Min kulli mu'minin wa mu'minah, saking sedaya mukminin lan mukminah, mukmin lanang mukmin wadon. La husnu ma'ab, yakti imbalan ingkang sae. Husnu saapi-apike, ma'ab nggon kembali. Ya. Demikian. Marja'an mustahsanan, lama aban hasanan, tempat kembali ingkang sae, wa marja'an mustahsanan, lan tempat kembali ingkang dianggap sae. Ya. Surga semuanya adalah kebaikan. Tidak ada kejelekan di dalam surga. Summa sak banjuri fassarahu, Allah Ta'ala nafsirakan, wa fassalulan Allah Ta'ala memerinci. Fassarahu wa fassalahu. Jadi pakemnya ngeten nggih. Orang bertakwa itu ya, wa innalil muttaqina la husnu ma'ab. Bagi orang yang bertakwa itu tempat kembali yang baik. Apa tempat kembali yang baik itu? Penafsirannya adalah ayat setelahnya. Perinciannya adalah apa yang setelahnya. Ya, faqala Allah dawuh jannati adnin. Ya, tempat kembali yang baik itu apa? Jannati adnin, swarga Aden. Ya, Allah sebutkan siapa yang berhak mendapatkan jannatu Aden? Innalil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wa innalil muttaqina la husna ma'ab. Tidak disebutkan harus berada di kelompok mana. Tidak disebutkan berada di sekte mana. Tapi mereka yang melaksanakan perintah Allah, mereka yang meninggalkan larangan Allah, ya, berdasarkan ilmu, dan karena Allah mereka laksanakan perintah, dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tinggalkan larangan. Inilah yang dijanjikan husnu ma'ab, ya, berupa jannati adnin, surga Aden. La yabghi sahibuha badalan minha, la yabghi ora pengin sahibuha wong sing wis mlebu ning swarga badalan minha kok njaluk ganti, mboten enten. Kejaba setunggal nggih. Terus kula baleni malih, tiyang niku lek mlebu swarga ora enek sing pengin balik. Kejaba siji. Wong niku sing mati syahid ning dalan Allah
pengine walaupun wis mlebu swarga, pengine dibalekne ning donya neh. Lah nyapa? Pengin berjihad malih, pengin mati syahid di jalan Allah. Pengin mati neh, pengin mati syahid di jalan Allah. Pengin urip neh, pengin mati syahid di jalan Allah. Dibulan baleni pengin. Kenapa? Karena perjalanan kematian orang yang syahid di jalan Allah itu adalah nikmat yang tak terhingga tentang nikmatnya. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan itu. Bahwa mereka yang telah mati syahid di jalan Allah bercita-cita dikembalikan ke dunia untuk berjihad kembali, untuk mati syahid di jalan Allah. Begitu. Ya. Tapi secara standar siapapun yang masuk ke surga Allah, tidak mungkin mereka ingin dikasih ganti yang lain. Ya. Min kamaliha krono sebab sampurnani nikmat swarga. Wa tamami naimiha lan sebab sampurnani kenikmatan swarga. Kenapa orang yang di surga tidak ingin diganti dengan nikmat yang lain? Karena tidak ada nikmat yang melebihi nikmat surga, itu tidak ada. Saya tambahkan lagi tadi, kecuali satu, orang yang mati syahid di jalan Allah. Jadi orang yang mati syahid di jalan Allah itu sudah masuk surga loh ya. Karena orang yang mati syahid di jalan Allah, rohnya mereka itu berada di tembolok burung-burung yang berterbangan di surga. Tapi mereka ingin kembali ke dunia lagi untuk terbunuh di jalan Allah. Berulang kali mereka inginkan. Karena mereka merasakan nikmatnya mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisulan ora ana sapa ahli swarga, ahli takwa yang telah diberi jannatu adnin bi kharijina minha, bakal metu saking swarga. Walalan ora uga bi mukhrajina, bakal diusir. Dadi tiyang niku wis mlebu swarga lan muga-muga Allah taala ndadosaken kita termasuk mereka. Niku ora bakal metu, ya ora bakal ditokne. Nah, adapun neraka, maka orang yang masuk neraka tidak harus kekal di dalamnya. Dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah. Berbeda halnya keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah mereka mengatakan orang yang berada di neraka itu tidak akan keluar darinya. Adapun Ahlus Sunnah mengimani adanya syafaat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada Rasulnya untuk memberikan syafaat kepada ahlu kabair, pelaku dosa besar. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Bukhari, di sana ada al-jahannamiyun, ex neraka jahanam, yang mereka sudah hangus dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, karena tidak boleh kekal di dalam neraka menurut Ahlus Sunnah, dan itu benar, kecuali adalah orang-orang kafir. Adapun orang yang mukmin dan di dalam hatinya ada keimanan, walau sekecil apapun, pasti mereka akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Amin. Kita teruskan. Mufattahatan lahumul abwab, ai mufattahatan li ajlihim, terbuka untuk mereka abwabu manaziliha, pintu-pintu tempat surga, wa masakiniha, lan pintu-pintu hunian surga. Tanpa perlu membuka, surga itu pintunya sudah terbuka otomatis. Jadi zaman sebelum adanya pintu yang terbuka otomatis di hotel-hotel dan kantor-kantor, Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menyebutkan adanya apa? Gerbang-gerbang yang terbuka secara otomatis. Begitu mereka mendekat, maka gerbang itu akan terbuka untuk mereka. Ya, demikian. Artinya kemodernan itu betul-betul
akan menyadarkan kepada kita benarnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, mufattahatan lahumul abwab, gerbang-gerbang surga itu terbuka untuk mereka. Ya, tidak perlu mereka membuka. Ya, demikian. La yahtajuna ayyaftahuha hum. La yahtajuna, ora berhajat, ndak perlu ayyaftahuha, buka ha ing gerbang-gerbang niku wau hum, penduduk surga. Penduduk surga membutuhkan untuk membukanya. Begitu mereka mendekat, begitu mereka dipanggil dan didekatkan, gerbang surga itu sudah terbuka. Automat. Ya. Bal balik hum utai penduduk surga iku makhdumuna, terlayani. Mereka terlayani. Pintu dibukakan untuk mereka, ya. Makanan disiapkan untuk mereka, ya. Demikian. Wa hadalan menika dalilun merupakan bukti aidan ugi alal amani atami, atas keamanan yang sempurna, sehingga surga disebut Darussalam. Ya. Nah, disebut Darussalam. Wa ana ulan sak temene swarga Darussalam laisa bi fi jannati adnin ma yujibu an tughlaqa li ajlihi abwabuha. Teng swarga niku adalah penuh dengan keselamatan, penuh dengan keamanan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini dikatakan bahwa gerbang-gerbang surga itu selalu terbuka. Lek gak aman dibuka mboten omah niku. Lek gak aman dibuka mboten omah niku. Mboten mungkin dibuka. Mingket dithike dikunci. Niku lek mboten aman. Oh, saking amane dibuka mak meblak. Sehingga surga disebut Darussalam. Keamanan di situ. Ya. Kenapa? Karena satu sama lain tidak ada rasa iri, rasa dengki, cicit cuit, ndak penak neng hati, ndak ada itu. Di surga nanti ndak ada. Bahkan Allah berfirman, orang yang di dunianya masih punya rasa mendongkol kepada yang lain, Allah berfirman, perhatikan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Wa naza'na, kami cabut. Ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati mereka, min ghilin, perasaan ndak enak. Ya, perasaan ndak enak, keinginan tidak baik, itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Menjadi bersaudara mereka di surga. Ya. Artinya apa? Nek dunya kok enek rasa ora penak karo kancane, wajar mboten? Wajar mboten? Wajar. Lek gak ngono duduk donya kuwi. Ya. Demikian. Jangankan dengan temannya, dengan istrinya loh, teman turu ya kadang ya ora penak barang. Ya. Demikian. Ada mau di surga itu semua enggak ada. Wallahu taala alam. Ya. Jadi kita ulang, wa hadza dalilun aidzan, niki ugi dalil. Ya, kalimat mufattahatun lahumul abwab. Surga itu di antara ciri surga adalah gerbangnya selalu terbuka, pintunya selalu terbuka untuk mereka. Mereka enggak perlu membuka. Ya, ini menunjukkan bahwa surga adalah penuh dengan keamanan. Kenapa? Tidak perlu ditutup. Ya. Wa ana ulan sak temene laisa fi jannati adrin. Ndek enek ning swarga adn ma yujibu. Apa sing mengharuskan hantugla qali ajlihi abwabuha. Pintune kudu dikunci. Ndak ada. Nek ning donya pintu kudu dikunci. Nah, mbok gak dikunci di garong karo maling. Ya, begitu dan seterusnya. Di surga tidak ada semua itu. Muttaqiina fiha, mereka bersandar fiha ning swarga alal araiki al muzayyanah, di atas sofa-sofa yang terhiasi. Al araik jamu arikah, sofa-sofa. Wal majalis, lan lelenggan al muzakhrafah, yang terhiasi. Artinya ini sudah wataknya manusia ya. Sudah tipenya manusia. Ya.
duduk di tempat yang terhiasi, walaupun hanya sehari disebut sebagai raja sehari. Siapa raja sehari? Manten raja sehari kan, dipasang kuade. Jadi itu tipe manusia, suka dengan hiasan, suka dengan dan seterusnya. Nah di surga semua itu sudah siapkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Yad'una fiha ay ya'muruna khuddamahum, yad'una pada perintah fiha ing swarga, ay maksudipun ya'muruna khuddamahum, perintah dumateng para pelayan surga, ayatu supaya nekaaken bifaqihatin katsirah, inuman-inuman sing kathah, wasyarabin lan bifaqihatin katsirah, buah-buahan ingkang kathah, wasyarabin lan inuman-inuman ingkang reni-reni. Ya, tinggal minta apa? Tinggal minta aja akan dihadirkan. Mingkuli saking sedaya mata sahihi nufusuhum, napa sing dikarepne karo ati mereka. Jadi kalau ning donya pengen jus kae tapi nyatane ora ana duwe tuku, wis to, seorang mukmin punya harapan. Apa harapannya? Nanti di akhirat akan Allah berikan apa yang dijanjikan. Ya. Demikian. Wa taladzu a'yunuhum, lan dadekne lezat nikmat a'yunuhum mata mereka. Wa hadza yadullu lan menika ugi nedahaken ala kamalin naim, sampurnane nikmat. Ya, sempurnanya nikmat. Ya, bahwa di setiap saat mereka meminta buah-buahan selalu terlayani. Di setiap saat mereka minta minuman, mereka selalu terlayani. Wa kamalur rahah, lan sampurnane rehat. Tidak perlu. Kadang kita ini capek, membutuhkan wedang jahe kadang. Dik, kena wedang jahe. Gak di tangan dah. Kayak di neng dunya, padahal ada pelayan, istri, kadang masih itu. Tapi di surga, wahai yang mungkin ketika di rumahnya minta bikinkan jahe, bikinkan teh, jawabannya duit tangan, kayak dewi. Berharaplah kepada Allah bahwa Anda nanti di akhirat, ya, dengan keimanan dan ketakwaan Anda, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Yad'una, mereka meminta bifaqihatin katsirah, buah-buahan yang banyak, wa syarab, dan minuman. Ya. Demikian. Buah apa yang Anda belum pernah makan? Ya. Seandainya itu belum pernah Anda makan, karena ada unsur, demi Allah, Allah akan memberikan kepada Anda nanti di akhirat. Ya. Dengan syarat menjadi ahli takwa. Ya. Innalil muttaqina wa innalil muttaqina la husna ma'ab. Ya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa tuma'nina lan tuma'nina wa tamamil ladzah, lan sempurnanya kelezatan. Dilayani, semuanya dilayani. Ya. Apalagi pelayannya adalah pelayan yang masih imut-imut. Ya. Ghilman wildanun mukhalladun, anak-anak yang selalu anak-anak. Subhanallah, kita ini apabila anak kita mulai faham permintaan kita, lalu mereka melayani kita dengan baik, apa yang ada dalam hati? Luar biasa. Ya. Demikian. Wa indahum, lan di sisi mereka ahlu takwa yang berada di surga, yang surga adalah husnu ma'ab, dengan berbagai pelayanan di situ, min azwajihim, saking poro pasangan-pasangan nih, al-hurul ain, bidadari-bidadari yang belalak-belalak, qasiratu tarfihinna, yang terbatas pandangan mata mereka, ala azwaji, mata suami-suami mereka. Kula baleni malih niki teng pundi nggone? Swarga. Kok bojomu kadang ngelokno sampean orang ganteng timbang kae. Bojomu berarti ya bener menungso jian.
Dudu bidadari. Ki apa meneh sama ndak tahu maca. Butuhe nglombrot. Aku yo sing ngene iki. La ilaha illallah. Pengine bojone kok maca. Kono gak gelem maca. Allah berfirman loh ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan sepatutnya. Apa itu sepatutnya? Sebagaimana kau ingin ia selalu very very beautiful, kamu seharusnya juga selalu very very gitu dong. Very very good. Ya. Demikian. Aja lek walimah tandangane apik, lek ning omah nglombrot. Kostum nggih ngarit ya tinggi turu karo bojone, la haula wala quwata illa billah. Ya pasti toh istrimu akan menoleh kepada yang lain. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya apa yang menjadi hasratnya. Ya. Walaupun dia adalah seorang talibatul ilmi, walaupun dia siapapun pasti akan melihat selainmu. Kenapa? Karena dia adalah wanita dunia. Ya, tarfu azwajihim alaihinna, qasiratut tarfi. Apa ini maksudkan qasiratut tarfi? Suami tercukupkan melihat istrinya, istri juga tercukupkan melihat suaminya. Ya, kenapa? Karena bidadari adalah segalanya. Ya. Tidak ada yang melebihi cantiknya bidadari tersebut. Sebagaimana tak ada yang melebihi gantengnya suami-suami mereka di akhirat nantinya. Mungkin ada yang bertanya, itu ayat berbicara tentang bidadari. Lah terus wanita, mana pahalanya di akhirat? Lah ini qasiratut tarf. Ya. Demikian. Li jamalihim kullihim, sebab suami-suami mereka adalah ganteng-ganteng sempurna. Jadi termasuk nikmat yang Allah berikan adalah rupa yang menawan. Laki-laki demikian juga perempuan. Dan akhirnya pasangan mereka di akhirat itu qasiratut tarfi. Jadi pandang hanya pasangannya. Dia tak pandang yang lain. Dicukupkan dengan pasangannya. Ya. Karena pasangannya adalah sempurna. Wa mahabbati kullin minhuma lil akhar, dan cinta masing-masing kepada yang lain. Nek ning dunya walaupun katanya cinta sehidup semati, kalau dia meninggal pasti akan cari lagi. Kesetiaan cinta sejati itu tidak akan mungkin kecuali di akhirat nanti. Ya, demikian. Wa adami tumukhihi li ghairihi, wa adami lan tanpa tumukhihi, keinginan, ambisi di ghairihi di mata yang lain. Istri tidak ingin selain suaminya. Suami tidak ingin selain bidadarinya. Ya. Disebutkan bahwa masing-masing laki-laki akan disiapi dengan 50 orang bidadari. Dan di sini beri faedah kepada kita bahwa wanita itu kodratnya di poligami. Saya ulang, wanita itu kodratnya di poligami. Bahkan ketika di dunia, walaupun suami tidak memiliki istri selain istrinya, bidadari di akhirat itu menunggunya. Disebutkan dalam sebuah hadis, apabila seorang wanita memarahi istrinya, membuat marah kepada suaminya. Seorang, apabila seorang wanita membuat marah suaminya, maka bidadari di surga akan marah kepadanya. Wailak, celaka engkau wahai istrinya. Dia sekarang bersamamu, sebentar lagi dia akan kepada kami. Siapa yang mengingkari poligami, silahkan mengingkari apa yang Allah Ta'ala tuliskan untuk suamimu nanti di akhirat. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa annahu lan saat temeni
La yabghi bi sahibihi badala. Masing-masing pasangan tidak menginginkan ganti pasangan yang lain. Wala anhu iwadolan boten pengin diganti liyane. Ganti ndak mau, tukar ndak mau. Kenapa? Saking sempurnanya pasangan mereka masing-masing. Bahagialah sing ning donya ketok rada elek, ketok rada pendek, ketok rada ompong, ketok rada merongos, sok ning akhirat insyaallah mboten merongos. Kenapa? Ayat ini menjadi buktinya, menjadi dalilnya. Hadza ma tu'aduna, hadza utawi ikilah ma tu'aduna yang dijanjikan untuk kalian. Ini yang dijanjikan untuk kalian. Mulai dari gerbang-gerbang yang senantiasa terbuka. Mulai dari buah-buahan yang terlalu siap dan sedia. Mulai dari minuman, berbagai minuman yang ada. Mulai dari istri-istri dan bidadari-bidadari yang mencukupkan denganmu wahai Anda. Ya. Mulai dari kelanggengan nikmat-nikmat tersebut yang tidak akan ada gantinya. Dan akan diganti, enggak ada dan hilang. Ya. Nah, ma tu aduna sing dijanjekne sliramu kabeh ayyuhal muttaqun, he ahli takwa. Itulah yang kalian dijanjikan wahai orang-orang bertakwa. Ya, sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Ta'ala kecuali dengan ketakwaan. Seorang tidak ada jalan menuju surga Allah Ta'ala kecuali dengan ketakwaan. Berdasarkan ayat ini. Ya. Wa innalil muttaqina. Ya. Nah, mana tadi ayatnya? Wa innalil muttaqina la husnul ma'ab. Juga berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran. Ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Tidak ada kalimat kau harus membaiat kepada imam tertentu, tidak. Ketakwaan itulah setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Demikian. Hadza ma tu'aduna, ikilah sing dijanjekne. Ayyuhal muttaqun, he ahli takwa. Liyaumil hisab, kangge hari hisab. Ai jazaa ala a'malikumus salihah. Hari pembalasan atas amal-amal kalian yang baik. Ya, orang yang menanam kebaikan maka dia akan memetik kebaikan juga. Sebaliknya pun juga sebaliknya. Ya, demikian. Inna hadza la rizquna. Inna hadza sak temene iki kabeh. Alladzi auradnahu ala ahli darin naim, yang kami sebutkan untuk penduduk surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Mulai dari ayat ya, jannatu adni mufattahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa sarab wa indahum qasiratut tarfi atrab hadza ma tu'aduna liyaumil hisab inna hadza la rizquna. Ini semua yang disebutkan tersebut adalah la rizquna, rezeki yang kami anugerahkan. Ya. Nah, malahu min nafat ai inqita, malahu rauna lahu kangge rezeki niku wau min nafadin ai inqita, ndak enek pedote. Jadi tidak ada musim, tidak ada habisnya. Itulah nikmat di akhirat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin amal. Nabi itu setiap kali melewati ayat di dalamnya menyebutkan surga, beliau selalu meminta surga Allah.
ketika melewati ayat di dalamnya menyebutkan neraka, beliau selalu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari nerakanya. Ya. Nah, demikian. Malahu min nafat ay ing kita balik huwa utawi nikmat-nikmat kalau daimun langgeng mustakirun selalu ada fi jami'il auqati ing dalam sedaya waktu. Ya. Mutazayid senantiasa bertambah fi jami'il anat ing dalam sedaya waktu. Ora kok dijipuk kalong ora. Dijipuk tambah neh, dijipuk tambah neh. Begitu dan seterusnya. Itulah nikmat di surga. Surga Allah Azza wa Jalla. Wa laisa hadza bi'azimin ala Rabbil Karim. Lan ngene iki ora angel kangge Allah. Nggih. Ar-Raufur Rahim sing maha lembut sing maha santun. Al-Barrul Jawad sing maha sae sing maha dermawan. Al-Wasi'ul Ghina sing maha jembar kesugiane. Al-Hamidu sing maha terpuji, Al-Latif sing maha lembut, Ar-Rahman sing maha santun. Al-Malikud Dayyan. Ya. Al-Malik maha raja, Ad-Dayyan maha menundukkan. Al-Jalil sing maha agung, Al-Jamil sing maha bagus, Al-Mannan sing maha paring nikmat. Dil Fadli sing anggadai keagungan anugerah, Al-Bahiri sing melimpah. Allah itu anugerahnya melimpah. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa apabila seluruh makhluk tanpa kecuali meminta, saya katakan tanpa kecuali artinya umat makhluk terdahulu, makhluk sekarang, makhluk yang akan datang, jinnya, manusianya, semuanya minta apa yang mereka minta sekali waktu. Lalu Allah Ta'ala beri sekali waktu. Allah Ta'ala berfirman, mana qasama indi illa kama yang kusu al-yam idza udkhila fihi al-mahid. Atau idza udkhila al-mahidu fil yam. Gak akan berkurang kepemilikan Allah setelah diberikan kepada seluruh makhluknya yang meminta, jinnya dan manusianya, pertamanya dan akhirnya. Kecuali seperti berkurangnya samudra ketika dimasukkan air, ketika dimasukkan jarum di situ. Saya ingin bertanya, samudra yang begitu luasnya, sampean ngleboni dom ning ngono tok gondol dom itu angkat. Kalong mboten ya asline ya kalong, ning saking ora enek nilaine sing kalong sehingga nih seakan-akan nyaris tidak berkurang. Itulah anugerah Allah Ta'ala yang melimpah, yang tidak berkurang walau diberikan kepada seluruh hambanya dalam satu waktu. Al-Karami Al-Mutawatir sing maha mulya Al-Mutawatir, dan ini adalah sudah jelas kasur kondang kemuliaan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak mengenal kemahamuliaan Allah Ta'ala, sehingga semua makhluknya meminta kepada Allah, bahkan iblis pun meminta kepada Allah. Tak baleni nih, bahkan iblis pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi ingkang la nuhsi. Nam, alladzi ingkang la tuhsa, mboten saged kaitung. Tuhsa itu dibatasi hitungannya. Kalau ngitung tok iso, tapi ihsa itu tidak bisa. Ihsa itu menghitung semuanya. Kita tidak bisa menghitung semua nikmat. Saiki lha awake dhewe iso lungguh poena, iso lungguh pernah. Apa napase orang ngos-ngosan. Nggih. Badane mboten loyo. Ini nikmat kan? Kira-kira berapa nikmat yang kita rasakan saat kita duduk? Berapa nikmat? 1 juta nikmat lebih. 2 juta nikmat lebih. Berapapun yang kita sebutkan dari nikmat. Maka nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan posisi kita yang duduk dan nikmat kita duduk, ini adalah tak terhingga. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui seberapa banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita ngitung ya bisa 1, 2, 3, 10, 100. Ngono paling.
bar 10 100 dan nyapa saking nggak iso menyebutkan semua nikmat saking banyaknya. Demi Allah, apabila kita disuruh menyebutkan nikmat, yang tersisa itu lebih banyak daripada yang kita sebutkan. Yang terlupakan itu lebih banyak daripada yang kita tidak tahu, yang kita ingat. Yang kita tidak sebutkan itu lebih banyak daripada yang kita sebutkan. Itu kenyataan. Ya, demikian. Alladzi la tuhsa ni'amuhu, nikmati Allah tidak terbatas. Wala yuhatu bi ba'dhi birrihi, wala yuhatu bi ba'dhi birrihi, wala yuhatu lan boten terlingkupi bi ba'dhi sebagian birri kesayangan Allah. Sebagian dari kebaikan Allah itu kita tidak bisa menghitungnya. Bukankah yang kita rasakan, semua yang kita rasakan itu sebagian dari kebaikan Allah untuk makhluknya? Betul apa betul? Apa rumangsamu makhluk Allah mek awake dhewe tok? Jadi apa yang kita rasakan dari kebaikan? Bisakah kita menghitungnya? Padahal itu hanya seperberapa dari nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Karena kita hanya seperberapa dari makhluk yang namanya manusia. Bersama itu pun yang kita rasakan dari nikmat kita tidak akan bisa menyebutkan semuanya. Ya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pantas apabila surga nanti Allah Ta'ala firmankan tentang nikmat surga, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Semua nikmat surga yang disebutkan adalah nikmat surga yang Allah Ta'ala janjikan untuk hari hisab. Ya, dan semua itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan yang tidak akan ada habisnya. Kalau Allah Ta'ala maha mampu untuk memiliki segalanya tidak ada habisnya, maka lebih mampulah Allah Ta'ala untuk memiliki segalanya dan tidak ada habisnya di akhirat. Mungkin sampai di sini dahulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun ayat yang ke-56, 55 sampai selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.